Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Iwar. Oh ya guys, saya sekarang ada di kebun. Yaitu sekarang saya akan membahas masalah pertanian. Di sini saya akan berbagi cara, yaitu tentang bagaimana cara mengolah tanah yang tandus, tanah yang berpasir, tanah yang berbatu. Contohnya seperti di belakang saya. Itu ada tanah yang berupa pasir, dan saya akan berbagi cara bagaimana mengolah agar bisa jadi subur. Kebetulan saya di sini punya kebun yang tanahnya pasir, dan alhamdulillah sekarang menjadi subur karena dengan cara diolah dengan benar-benar. Berikut kita lihat tanah saya seperti apa, tanah pasir punya saya dan sekarang menjadi subur. Ayo kita lihat ke kebun. Oh ya guys, sekarang saya sudah sampai di kebun saya. Ini perkebunan punya saya. Walau tanah pasir tapi tanaman tumbuh hijau. Ini buktinya tanah pasir guys. Tanah berbatu, tanah tandus. Tapi lihat pohonnya hijau. Itu sebenarnya mengemburkan tanah itu sangat mudah guys, cukup dua cara aja. Yang pertama itu menggemburkan tanah, dilakukan dengan cara mencangkul. Yang kedua itu pemupukan rutin. Ini lihat, ini tanaman kacang panjang bisa tumbuh subur di tanah yang berpasir. Langkah awal untuk penyuburan tanah yang berpasir itu yaitu dengan pengemburan tanah. Manfaat dari pengemburan tanah itu untuk meratakan kandungan unsur hara guys di permukaan tanah. Sebab biasanya unsur hara mengendap di bawah, selain itu juga untuk memberikan dan membuat oksigen dapat masuk ke tanah. Sehingga kebutuhan beberapa mikroorganisme tanah akan oksigen tercukupi guys. Dan penghancuran pori-pori tanah yang keras membantu mengembalikan kondisi media tanah. Ini dari tandus menjadi subur. Proses penggemburan tanah digunakan untuk mempermudah perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara. Penggemburan itu dilakukan 3 bulan sekali guys, itu dengan cara mencangkul. Terus langkah yang kedua itu pemupukan. Tanaman seperti halnya makhluk hidup lainnya memerlukan nutrisi yang cukup memadai dan seimbang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik guys. Pada dasarnya saat kita hendak melakukan kegiatan budidaya tanaman sangat diperlukan pengetahuan mengenai jenis-jenis nutrisi atau unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang kita budidayakan. Pengetahuan ini setidaknya dibutuhkan pada saat pemberian pupuk agar tepat dan seimbang, karena pemberian unsur hara yang tidak dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Pengetahuan ini juga diperlukan ketika mengamati proses pertumbuhan tanaman. Apabila pertumbuhan tanaman tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita dapat melakukan evaluasi dan tindakan yang cukup dapat sebelum terlambat. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan 2 jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 2 jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk pertumbuhan tanaman, antara lain nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur, kalium, magnesium. Sedangkan unsur hara mikro merupakan unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah relatif sedikit, seperti unsur boron, mangan, klor, zinc, dan beberapa lainnya. Oh ya guys, dari Kang Iwar cukup video kali ini hanya teori, mungkin prakteknya video yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.